podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo, selamat pagi. Bertemu kembali di What's Trending bareng Naomi Liandra. Aturan barang penumpang ke luar negeri ramai jadi perbincangan netizen. Adalah obrolan kita di pagi hari ini ya. Pendengar, media sosial lagi diramaikan dengan obrolan terkait aturan barang bawaan yang mau dibawa ke luar negeri. Nah, kalau beberapa waktu lalu kita sempat membahas ya yang juga viral Permendak baru yang mengatur bawaan penumpang dari luar negeri. Dan kali ini yang juga viral jadi sorotan netizen adalah Permenku, bawaan penumpang yang ke luar negeri. Padahal ya, Permenku itu sebetulnya bukan barang baru karena memang sudah berlaku sejak tahun 2017. Lalu kenapa perbincangannya belakangan ini jadi menguat? Itu karena baru-baru ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean TMPB Bandara Kuala Namu mengunggah video terkait aturan bawa barang ke luar negeri yang kemudian jadi viral dan ramai dibahas oleh warganet. Kalau kita telusuri videonya juga sudah nggak available lagi untuk dilihat. Tapi sekarang muncul nih video klarifikasi dari staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo soal konten yang dibuat kantor Bea Cukai Kuala Namu itu. Kita akan bahas ini lebih lanjut tapi setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama @gavxx, aturan yang memalukan dilihat negara lain. Lanjut komen @ojxx, lapor ke Singapura bawa kolor 5, kutang 3, celana panjang 3, buset dah. Lanjut @rxx, Pak, baju jika keluar negeri cuma 5 potong. Itu sih cuma sehari. Jika 3 hari minimal 8 potong, acara dan lain-lain. Di sana juga gak sempet nyuci. @xx, gimana publik mau respek ke kalian? Sesama institusi pemerintah aja masih simpang siur. Sasaran kerugian ya kami sebagai pemakai layanan. Dan parahnya jadi sasaran oknum. Kesal kalau ada kata ini, yang lapar mata, lapar tangan, akhirnya suka-sukalah mereka. Gimana kami mau tenang dan senang ketika pulang liburan? Bahkan pulang kerja sumbangan devisa malah dipalak karena aturan yang gak jelas mana yang benar, mana yang memang sesuai aturan. Yakin banyak yang mau ikutin aturan, cuma ya karena inilah semua jadi males. Dan berbenahlah, jangan karena ada kata-kata tersebut semua instansi cuci tangan dan serasa tak ada masalah jadi terulang-ulang kembali. @kxx, ini salah satu sebab turis asing yang sedianya menyumbangkan devisa negara jadi enggan masuk Indonesia. Sangat merugikan pemasukan negara. Penyelundupan melalui just tip itu sifatnya sementara karena budaya FOMO masyarakat kita masih dalam stadium demam tinggi. Pemerintah seharusnya menggunakan kaca pembesar dengan fokus yang lebih tajam. Jangan hanya menjaring wader yang lepas gurame. @amixx, aturannya bagus tapi cuma jadi celah aparat cari tambahan penghasilan. Yang terakhir @freexx, buat aplikasi sehingga semua dibayar atau tidak atas barang bawaan atau yang keluar. Kalau bebas bayar buat avatar hijau, kalau harus bayar merah dan bisa bayar langsung pakai kartu kredit. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Kita masih ngebahas soal aturan barang penumpang ke luar negeri ramai jadi perbincangan netizen di What's Trending pagi hari ini di KBR Pagi. Dan kalau tadi kita dengerin netizen komentarnya seperti apa, tapi mereka juga rame nih memprotes kebijakan soal pelaporan barang bawaan ke luar negeri karena dinilai menyulitkan penumpang gitu ya. Merespons ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan juga memastikan kebijakan melaporkan barang bawaan penumpang yang akan ke luar negeri bersifat opsional bukan kewajiban. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kebijakan itu sudah berlaku sejak 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 203. Ia juga mengklaim aturan itu bertujuan mempermudah pelayanan penumpang saat kembali ke Indonesia. Kata dia, barang-barang yang sudah dilaporkan itu nantinya tidak dikenakan biaya masuk atau pajak PPN. Barang bawaan yang sudah tercatat juga tidak dianggap barang impor dan diberlakukan skema ekspor sementara. Dan berikut ini penjelasannya.
mengenai PMK 203 tahun 2017 dapat kami sampaikan itu adalah fasilitas yang dapat dimanfaatkan penumpang dengan mereka menyampaikan sebelum berangkat barang apa saja yang sudah dimiliki dan dibawa ke luar negeri, misalnya ponsel, handphone, laptop, iPad. Itu waktu mereka teman-teman penumpang pulang ke Indonesia itu akan mempercepat pelayanan sehingga kita menggunakan data itu bisa langsung merilis daripada kedatangan penumpang. Tetapi selama ini teman-teman sekalian, kebijakan itu sangat minimal dipakai oleh para penumpang sebab memang secara lazim kita pun dengan tidak mencatat itu tetap memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan terhadap penumpang. Yang sangat efektif dan sangat masif dimanfaatkan kebijakan itu adalah para pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan kegiatan event di luar negeri. Mereka biasanya banyak membawa barang-barang dari dalam negeri yang kemudian untuk mendukung kegiatan atau event seperti pameran, pertandingan, dan yang lain-lainnya. Yang kemudian barang-barang itu bila kalau sudah dicatat sebelum berangkat, maka dalam waktu kedatangan pulang itu akan mempermudah dan mempercepat pelayanan di bandara. Itu yang kita lakukan. Dan tentunya ini komunikasi ini menjadi sangat penting juga kita edukasi kepada para pelaku usaha lainnya, dan kami sampaikan terhadap barang-barang itu tidak dikenakan biaya masuk atau pajak PPN, sehingga itu betul-betul clear bahwa memang barang dari dalam negeri untuk mendukung usaha kegiatan mereka di internasional, dan masuknya pun kemudian bermudah dan juga dipercepat. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui aturan itu sempat memicu keresahan di masyarakat. Namun ia juga menegaskan bahwa tujuan aturan ini sebetulnya untuk pihak-pihak yang membawa banyak barang saat hendak menggelar event di luar negeri. Pertama, berterima kasih terhadap feedback dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Askolani yang sebetulnya tujuannya mempermudah, tapi mungkin komunikasinya yang perlu untuk lebih disederhanakan dan diperjelas sehingga tidak menimbulkan berbagai reaksi yang kemudian meresahkan. Untuk itu saya sudah minta kepada Bea Cukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebetulnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu, yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksebisi. Itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya itu lebih pada hal itu nanti akan makin diluruskan dan diperjelas sehingga tidak membebani dan bukan menjadikan Indonesia menjadi outlier. Sementara kalau teman-teman dari Bea Cukai melakukan dan mengeksekusi dari kebijakan dari kementerian yang lain, itu juga kita akan terus koordinasikan sehingga makin membuat masyarakat paham sebetulnya tujuan dari polisinya itu apa dan kemudian tidak menimbulkan keresahan atau berbagai reaksi negatif. Kami tapi berterima kasih terhadap masukan itu. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo lalu mengunggah konten melalui akun medsos pribadinya @prastowo_justinus untuk meluruskan video dari @Bea Cukai Kuala Namu. Sebelumnya yang dirasanya ada substansi yang kurang pas. Para sahabat, terkait dengan polemik barang bawaan ke luar negeri yang belakangan ini heboh di media sosial, seperti telah dijelaskan oleh Ditjen Bea Cukai melalui Direktur Humasnya Pak Nirwala Dwi Herianto, saya ulang sekali lagi. Pertama, tentu tidak ada maksud niat sedikit pun pemerintah Ditjen Bea Cukai membuat ribet atau mempersulit warganya sendiri yang akan bepergian ke luar negeri. Maka kebijakan yang ada sejak 2017 itu tujuannya baik. Dan itu layanan sifatnya, pilihan opsional. Memudahkan yang bepergian, membawa barang-barang high value goods itu aman. Misalnya apa? Mau pameran barang ke luar negeri, membawa alat olahraga yang besar-besar seperti sepeda, atau pertunjukan musik, mau syuting dan sebagainya. Itu dideklarasikan agar nanti karena barang-barang itu high value dan kelihatan tidak dianggap barang-barang impor
atau barang-barang baru yang dibeli di luar negeri. Jadi itu praktek selama ini, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Nah, kemarin heboh video dari kantor BC Kuala Namu. Tentu maksud dari video itu baik, memberikan edukasi pada masyarakat, menjawab keingintahuan publik, namun ada substansi yang kurang pas. Untuk itu kami luruskan dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Jadi kami pastikan sekali lagi, tidak ada perubahan, praktek tetap seperti ini, risk management berlaku. Kita yang pergian selama ini kan juga tidak pernah diperiksa kalau pergi luar negeri bawa barang apa, dan jarang sekali kita deklarasi. Maka mari terus kita dukung teman-teman Bea Cukai menerapkan aturan dengan baik, dengan objektif, dengan bijak di lapangan, dan kita tetap bisa bepergian, melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Terima kasih untuk para sahabat yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran. Itu vitamin untuk perbaikan kami. Tetap semangat dan mari kita lakukan perjalanan bisnis, traveling, wisata dengan aman, lancar, dan nyaman. Terima kasih. Pembangkit listrik tenaga baru PLTB Cox's Bazar di Bangladesh sudah mulai beroperasi. Ini merupakan proyek PLTB terpusat pertama di Bangladesh yang diinvestasikan dan dibangun oleh perusahaan-perusahaan Cina. Setelah beroperasi penuh, proyek tersebut akan menyediakan sekitar 145 juta kWh listrik bersih per tahun untuk Bangladesh dan mampu memenuhi kebutuhan listrik bagi sebanyak 100.000 rumah tangga. Selain itu, PLTB ini bakal mengurangi konsumsi batu bara sebesar 44.600 ton dan emisi karbon dioksida sekitar 109.200 ton. Presiden Senegal Macky Sall meresmikan cabang baru Pameran Internasional dan Museum Biografi Nabi Muhammad dan Peradaban Islam di Dakar, Senegal. Presiden Sall saat peresmian memuji upaya Liga Muslim Dunia dalam memanfaatkan teknologi modern dalam menampilkan kehidupan Nabi Muhammad serta nilai-nilai yang islami. Menggunakan teknologi realitas virtual atau VR dan 3 dimensi 3D, museum tersebut menampilkan kamar dan mimbar Nabi Muhammad yang memungkinkan pengunjung untuk kembali ke masa lalu dan terlibat dengan kisah Nabi dan sejarah Islam. Taman hiburan bertema Dragon Ball akan dibangun di Arab Saudi. Wahana itu diklaim akan menjadi yang pertama di dunia. Taman hiburan Dragon Ball akan dibangun di lahan seluas 500.000 meter persegi. Taman itu terbagi menjadi 7 area yang bertemakan serial Dragon Ball. Sejumlah tempat ikonik dari serial Dragon Ball akan dibawa ke dunia nyata oleh taman hiburan ini. Di antaranya Kame House, Capsule Corporation, hingga Planet Virus. Rencana pembangunan disampaikan tak lama usai pencipta komik Dragon Ball Akira Toriyama meninggal. Akira menghembuskan nafas terakhir pada 1 Maret lalu di usia 68 tahun. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Pemerintah akan kembali memberlakukan aturan pembatasan pengguna rest area jalan tol saat mudik lebaran. Pembatasan akan diberlakukan saat mudik lebaran tahun ini. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta pemudik tidak berlama-lama beristirahat di rest area, sebab berpotensi menimbulkan kemacetan. Kata dia, untuk rest area sementara dibatasi maksimum 30 menit berada di sana. Ia juga mengklaim pihaknya melakukan simulasi fasilitas-fasilitas tambahan terutama untuk toilet perempuan. Menurutnya, penyebab durasi panjang di rest area adalah penggunaan toilet perempuan. Menko PMK Muhadjir Effendi memperkirakan puncak arus mudik terjadi tanggal 5 hingga 8 April. Sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 13 hingga 16 April. Kita menuju IKN. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki mengatakan beberapa perusahaan Jepang telah bersedia untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dilansir Antara News, ia menyebut perusahaan Jepang bernama Mitsubishi Elevators telah memutuskan untuk menyediakan lift ke Istana Presiden dan juga fasilitas penting lainnya. Selain itu, Dubes Masaki juga menyebutkan perusahaan teknologi informasi Jepang bernama NEC juga telah mengajukan pembangunan struktur Smart City di IKN. Sejauh ini ada 305 surat pernyataan niat atau letter of intent dari investor dalam negeri dan luar negeri untuk proyek-proyek pembangunan di IKN. Singapura menempati urutan pertama dalam pernyataan minat investor luar negeri terbanyak yang diikuti Jepang, Malaysia, dan Tiongkok. Terakhir mampir Kediri, Jawa Timur. Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur membuka layanan penukaran uang pecahan baru menjelang Idul Fitri.
Penukaran dibatasi 4 juta rupiah per orang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Moh Khairul Rafiq menjelaskan uang baru yang disediakan terdiri dari pecahan Rp50.000 hingga Rp1.000. Ia menjelaskan pada tahun ini uang yang disediakan juga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, yakni dari Rp4,5 triliun pada 2023 menjadi Rp4,8 triliun atau naik sekitar 7%. Salah satu pertimbangan penambahan uang tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang naik sekitar 5%. BI memperkirakan pertumbuhan tersebut juga bakal meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat pada tahun ini. Selain di BI, penukaran uang bisa dilakukan di perbankan wilayah kerja perwakilan BI Kediri, meliputi Kediri Raya dan Madiun Raya. BI juga bakal membuka layanan di kawasan rest area mudik di hari-hari mendekati Lebaran. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, saya juga nggak lupa mau infoin untuk Anda kalau mau healing nggak usah pusing dan banyak buang duit. Cukup dengerin aja podcastnya Disko, diskusi psikologi di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. 2 kali dalam sebulan setiap hari Rabu. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Bye.
lagi dengerin podcast What's Trending.